Kita akan ke rumah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada Imran Tajudin di sana. Selamat siang Imran. Imran, seperti apa suasana Lebaran di rumah Gubernur DKI Jakarta? Ya, tahun ini nampaknya menjadi perayaan Idul Fitri yang cukup berbeda karena kita merayakan Hari Idul Fitri di tengah kondisi pandemi virus corona. Begitu pula juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tentu ini punya wewenang besar begitu untuk bisa memutus rantai penularan COVID-19 dan juga merayakan Hari Idul Fitri di tengah kondisi pandemi corona di rumah saja. Karena ini juga sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa sebaiknya kita merayakan Hari Idul Fitri di rumah saja. Nah, saya sudah bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, ini di kediamannya. Jarang-jarang kita bisa main-main langsung bersilaturahmi ketika Hari Raya Idul Fitri. Saya bersama dengan Pak Anies. Assalamualaikum Pak Anies. Mohon bisa bergabung bersama kita Pak Anies. Sejuk banget rumahnya Pak ya. Saya mau tanya sedikit, dari tadi pagi kan ini kita sholat di rumah saja, lalu juga sudah ada, biasanya kita silaturahmi kalau pagi bersama keluarga. Saya lihat rumahnya cukup kosong Pak, biasanya setiap tahun selalu ramai oleh keluarga. Bagaimana perayaan tadi pagi sejak sholat id sampai dengan siang ini Pak? Iya, jadi kita dari mulai tadi malam, kami duduk di sini sekeluarga, takbiran. Dari mulai maghrib terus kita takbiran malam, lalu tadi pagi biasanya kita berangkat pagi-pagi sholat id di lapangan. Kali ini kita sholat di sini. Jadi kita sekeluarga sholat di sini. Kemudian saya imam, khatib, dan hanya saya, istri, ibu, dan anak-anak. Nah, biasanya setelah selesai sholat, rumah ini akan penuh. Karena kebetulan ibu saya adalah yang dituakan di keluarga ibu. Kemudian mertua saya juga begitu. Biasanya mereka semua di sini. Lalu semua keluarga kumpul. Jadi biasanya jam segini nih, ini jam 12-an, ini lagi padat-padatnya. Biasanya. Pak, mungkin kita bisa sambil lihat kediaman Bapak, mungkin banyak yang mau lihat sih apa sih makanan-makanan Bapak ketika Idul Fitri seperti ini. Kita lihat-lihat rumah Pak Anies kalian nih. Barusan diangkatin ke atas tadi. Tapi kami itu kalau Lebaran makanan dicampur semua tuh. Jadi lontong atau kupat, cuman kami di sini biasanya lebih suka lontong. Kemudian ada lodeh, ada masak merah, ada gulai, ada apalagi ya, bistik, semuanya tuh dicampur. Ada satu hal yang kita selalu ada kalau Lebaran. Namanya kita bisa menyebut pencok, parutan kelapa. Parutan kelapa yang digoreng tuh. Nah, itu selalu ada. Jadi kita Lebaran tadi juga gitu. Nah, biasanya kumpul, sekarang sepi. Sepi Pak ya. Jadi tadi yang kita kerjakan jam 8:30 kita janjian sama semua keluarga besar untuk membuat silaturahmi digital. Jadi kita pakai video conference, semua keluarga besar jam 8:30 pada saling bersapa tapi lewat video. Jadi live kita semua ngobrol, saling, ya itulah, saling memaafkan, saling menyapa. Karena Lebaran di Indonesia adalah silaturahmi. Lebaran udah bertemu, karena itu ada istilah mudik, ada ketemu orang tua. Tahun ini silaturahminya jalan, mudiknya juga jalan, tapi mudiknya mudik digital, silaturahminya silaturahmi digital. Jadi, dan alhamdulillah, ini saya tadi barusan lihat laporan traffic. Alhamdulillah Jakarta trafficnya sangat kosong, bisa dibilang lengang sekali. Biasanya kalau Lebaran pagi hari lengang, tapi begitu mulai jam 11 mulai ada kemacetan di mana-mana. Tapi tahun ini sepi. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi buat masyarakat Jakarta, Jabodetabek juga, yang memilih untuk tetap bertakbiran tapi di rumah, tetap menjalankan sholat id tapi di rumah, tetap silaturahmi tapi silaturahminya digital. Inilah yang bisa memutus mata rantai. Pak, ini kita di ruangan apa sih Pak? Boleh ini saya ada meja makan. Biasanya emang di sini ya tempat kumpul ya, keluarga besar ya Pak ya? Betul, biasanya kumpul di sini, biasanya kursi-kursinya udah dicopot, dilepasin semua nih, digeserin, terus biasanya kita pasang karpet, lalu semua keluarga akan datang di sini. Biasa berapa orang Pak kalau Lebaran di rumah Pak? Lebaran mungkin satu hari kan keluar masuk ya. Tapi sekali kumpul mungkin sekitar 100-120 per hari Pak? Satu orang. Kemudian kalau sampai sore mungkin totalnya bisa sampai 160-170.
Jadi hari ini ditahan dulu Pak ya, sudah disimbaukan kepada tetangga-tetangga untuk tidak datang dulu karena PSBB Pak ya? Betul, dan itu yang tadi saya sebut itu hanya keluarga aja ya tadi, keluarga sisi kami dan sisi istri. Lalu biasanya kemudian ada silaturahmi dengan masyarakat, dengan lingkungan, dan tahun ini tidak. Jadi tahun ini kita lakukan semuanya digital. Ini hari pertama Pak, besok masih ada hari kedua. Tadi saya dari agak pinggir-pinggir Jakarta mungkin Pak ya, kalau ke tengah mungkin agak sedikit lebih sepi, tapi kalau di pinggir itu masih banyak ternyata yang mudik lokal Pak. Mungkin ada himbauan atau juga mungkin arahan kepada satuan kemudian untuk bisa mengurangi agar mudik lokal juga, karena Bapak sampaikan bahwa bisanya kalau sebisa mungkin tidak usah mudik lokal lah begitu Pak. Ya. Jadi sebisa mungkin kita tetap berada di rumah. Ini adalah masa saya sebut masa penentuan buat PSBB. Jika sampai dengan awal Juni kita bisa menahan diri, maka angka penularan akan terkendali. Insya Allah sesudah tanggal 4 Juni kita bisa mulai transisi. Tapi bila hari-hari ini terjadi interaksi, nanti potensi penularan muncul, kelihatan tuh nanti angkanya, bahwa angka kita naik. Kalau itu terjadi, maka terpaksa kita harus melakukan perpanjangan lagi. Saya rasa masyarakat di Jakarta sudah merasa bisa dibilang lelah, letih dengan harus menahan diri. Orang yang datang di Jakarta ini kan pekerja keras, orang yang mau berkarya, orang yang mau tantangan, orang yang mau berbuat gitu. Mendadak harus berada di rumah itu kan, ya seminggu pertama menyenangkan, tapi minggu kedua mulai itu, minggu ketiga, keempat, kelima berat itu. Apalagi sudah mau masuk 2 bulan Pak ya? Iya, jadi ini bukan sesuatu yang ringan. Jadi jangan anggap berada di rumah selama 2 bulan itu ringan, itu perjuangan. Makanya saya sering bilang gini, sering katakan, pahlawan yang menyelamatkan nyawa mereka yang terpapar adalah tenaga kesehatan. Tapi pahlawan yang menghentikan penularan adalah orang-orang yang tinggal di rumah. Jadi orang-orang yang tinggal di rumah itu pahlawan pandemi ini. Kita akan bisa berhasil. Nah sekarang sampai dengan awal Juni, yuk kita disiplin. Kok kebetulannya nih di masa akhir kok pas Lebaran gitu. Kan padahal Lebaran itu masa orang ketemu bukan? Jadi cobaannya lebih besar nih buat kita. Mudah-mudahan bisa berkurang Pak ya, interaksinya Pak ya? Saya ya kalau lihat ini ya, alhamdulillah tadi malam takbiran bisa dibilang nggak ada yang takbiran keliling. Kemudian yang kedua, tadi pagi sholat id tertib, sholat id juga di rumah. Dan kita harus sampaikan terima kasih, apresiasi. Kan ini pengorbanan, kebiasaan keluar berubah tuh. Baik, terima kasih Pak Anies, itu informasinya sudah diajak juga untuk keliling-keliling rumahnya. Jadi harapannya bahwa masyarakat tetap di rumah menjadi pahlawan Pak ya, pemutus rantai penyebaran virus corona, agar besok ini masih ada 1 hari lagi, semoga masyarakat di Jakarta tidak banyak beraktivitas di luar Pak ya, tetap di rumah untuk bisa memutus penyebaran COVID-19. Sekian kami kabarkan dari kediaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya kembalikan kepada Anda Putri di studio. Baik, terima kasih Imran Tajudin melaporkan langsung dari kediaman Gubernur DKI Jakarta.